Pagi ini baru sampai di salah satu sekolah negeri di Bahorok SD, dan beberapa jam ke depan saya dan teman-teman saya bakal ngajar di sini gitu. Saya sendiri ngajar bahasa Indonesia di kelas 4. Ya, semoga bakal jadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus jadi tugas yang sukses. Sebelum kita belajar, ada doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Coba kita siapin dulu kelasnya. Doa selesai. Berdiri. Siap. Kita hormat. Adik-adik udah dikasih tahu kami bakal datang ke sini untuk ngajar. Belum. Belum. Jadi mungkin abang perkenalan diri dulu ya. Nama abang Pedro. Kalian bisa panggil aku Bang Pedro. Jangan panggil Pak ya, panggil Bang Pedro. Jadi aku dari USU. Ada yang tahu USU di sini? USU itu kampus universitas di Medan. Jadi aku dari sana kebetulan ada tugas untuk ngajar semua pelajaran sama kalian di sini. Jadi hari ini kita bakal belajar banyak hal-hal yang mungkin pernah kalian pelajari, mungkin belum pernah kalian pelajari, tapi kita ulang lah di sini. Gitu. Oke? Mengerti? Topik yang bakal abang ajarin hari ini namanya dongeng. Kelihatan? Yang belakang kelihatan? Dongeng, ada yang tahu nggak apa itu arti dongeng? Yang bisa tunjuk tangan? Siapa namanya? Amanda. Apa dongeng? Cerita. Oke, dongeng adalah cerita. Betul, tapi belum 100%. Ada yang bisa sempurnakan? Tunjuk tangan aja, nanti bakal ada hadiah kalau misalnya benar. Kalau salah, ada hadiah juga. Gak apa-apa, tapi beda. Cerita dahulu, oke, ditambahin sama siapa namanya? Enia. Cerita dahulu. Ada lagi nggak yang menyempurnakan? Satu lagi, satu orang. Belum ada mungkin ya, nggak apa-apa. Jadi betul. Dongeng itu cerita dahulu, tapi mungkin abang mau tambahin biar lebih tepat. Dongeng itu cerita dahulu yang dibuat sama orang, oke? Yang dibuat sama orang. Tapi bang, semua cerita dibuat sama orang. Apa cerita yang dibuat sama orang? Kan gitu. Cerita dongeng ini dibuat sama orang, tapi dia nggak nyata, nggak beneran. Itulah dongeng. Dia tidak beneran. Makanya kalau ada dongeng kancil dan kura-kura, dongeng apalagi misalnya, dongeng apa sih yang terkenal? Penggembala dan serigala dan macam-macam lah. Itu kan nggak mungkin beneran kejadian itu. Mana ada serigala bisa ngomong? Itulah maksudnya dongeng. Dia tidak beneran, dibuat supaya kita bisa senang aja dengar ceritanya gitu, ada pelajarannya. Nah, di dalam dongeng ada yang namanya unsur dongeng. Ada yang mungkin udah tahu apa aja unsur dongeng? Belum. Di dalam sebuah dongeng, harus ada yang namanya judul. Judul tahu dong, kan? Judul dari dongeng gitu. Kalau dongengnya tentang pengembala dan serigala, berarti judulnya kisah tentang pengembara dan serigala gitu.
Itulah namanya judul. Semua dongeng pasti ada judul. Yang kalau ada dongengnya ada judul berarti dia bukan dongeng. Itu yang pertama, judul. Yang kedua, tema. Ada yang tahu tema? Jawab. Tema ini itu atau biasa disebut topik. Maksudnya cerita kita ini tentang apa? Gitu. Jadi cerita yang mau kita bawain ini tentang apa sih? Gitu. Apa yang mau disampaikan sama yang nulis? Itulah tema. Tema. Topiknya apa? Yang ketiga dari unsur dongeng itu ada tokoh. Tokoh pasti udah tahu lah ya tokoh itu apa. Apa itu tokoh? Jawab aja. Ada dia. Pemeran. Oh, pemeran betul. Siapa namanya? Rega. Ketua kelas Rega. Tokoh adalah pemeran. Betul, 100. Dalam semua dongeng pasti ada pemeran. Mau itu pemerannya manusia, hewan, barang yang nggak bisa bergerak. Yang penting pasti ada tokoh. Barulah itu dongengnya bisa ada. Ada yang namanya penokohan. Pernah dengar? Penokohan? Penokohan? Hah? Kurang tepat. Tapi bagus sudah mencoba. Berani ya, berani. Adik-adik sebenarnya tahu ini, cuma nggak berani. Ya, pembohongan kurang tepat. Penokohan itu maksudnya sifat dari tokoh itu. Pernah dengar dongeng kancil? Kancil? Ya. Kancil itu sifatnya kayak mana? Baik, 1. Akal 2. Hah? Tokoh? Tokoh 3. Hah? Cerdik, ya betul. 4. Nah, iya. Itulah yang namanya penokohan. Apakah dia baik, apakah dia suka membohong, apakah dia cerdas, pintar, jahat, dan sebagainya. Kelima, kita punya yang namanya alur. Alur maksudnya jalan cerita dari dongeng itu. Misalnya di sebuah dongeng itu awal dari ceritanya pada zaman dahulu, gitu-gitu. Kan banyak tuh kan? Itu tandanya alurnya maju atau mundur? Mundur. Yang bilang maju angkat tangan. Yang bilang mundur angkat tangan. Yang benar adalah mundur. Kenapa mundur? Karena dia pada zaman dahulu. Kita kan sekarang, kan? Pada zaman dahulu balik ke belakang, ya. Jadi dulu. Sedangkan ada yang namanya alur maju. Jadi sekarang kita ceritain kehidupan kita. Pada pagi hari Bang Pedro makan gorengan. Setelah itu dia ngajar adik-adik di kelas 4 SD. Itu alur maju karena ceritanya dari pagi ke siang ke sore ke malam. Lurus. Oke? Jadi alur itu ada maju, ada mundur. Terus di dalam sebuah dongeng ada yang namanya amanat. Amanat itu artinya pesan. Dongeng itu kan dibuat sama orang, dia nggak nyata. Tapi biasanya dongeng itu ada pesan moral yang ingin disampaikan. Misalnya, tahu dongeng gimana kancil melompati buaya di sungai? Tahu ya? Pernah nonton di Upin Ipin atau gimana ya? Di situ pesan moralnya ya sebagai buaya kita nggak boleh sombong, gitu kan? Karena kancil badannya cungkring-cungkring, tapi otaknya lebih cerdas dari buaya. Dia bisa melangkahi berapa buaya itu untuk nyebrang ke dalam melewati sungai itu. Pesan moralnya di situ, gitu. Penulisnya ingin menyampaikan sesuatu supaya jadi pelajaran bagi yang baca. Itulah amanat. Yang ketujuh ada namanya sudut
pandang. Sudut pandang. Sudut pandang ini ada orang pertama, dan orang ketiga. Orang pertama, tandanya cerita itu kita yang ceritain. Aku berangkat pada pukul 7 pagi. Dia bilang aku. Tandanya yang cerita itu yang mengalami kejadian itu. Tuh kan? Ada namanya sudut pandang orang ketiga. Tandanya orang lain yang cerita. Bang Pedro pergi pukul 5 pagi ke SDN Bahorok. Lalu dia mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak kelas 4 SD. Dia kan bilangnya Bang Pedro, bukan aku. Gitu. Jadi tandanya Bang Pedro lah yang mengalami, bukan yang cerita. Yang cerita menceritakan seseorang bernama Bang Pedro. Tapi kalau kita belajar gini aja kan nggak seru. Gitu kan? Teori. Mungkin abang bakal ceritain satu dongeng yang cukup populer, yang mungkin banyak dari kita udah tahu atau udah pernah nonton. Namanya dongeng kisah penggembala dan serigala. Jadi mungkin abang langsung ceritain aja ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang penggembala yang bernama siapa namanya? Rega. Hiduplah seorang penggembala yang bernama Rega. Rega hidup di kampung yang bernama Kampung Bahorok. Habislah dia melanjutkan hidupnya tanpa ada gembala lagi. Begitulah ceritanya kurang lebih. Nah, setelah abang ceritain panjang cerita itu, kita lihat unsur dongeng dalam cerita yang abang jelasin tadi. Di cerita yang abang kasih pastilah ada judul. Di paling awal abang sebutin tadi judulnya. Ada yang tahu? Penggembala dan ya, kisah penggembala dan serigala. Tema tadi abang bilang kan cerita ini tentang apa sebenarnya? Kan itu maksud tema. Kalau ini temanya tentang bisa kebohongan. Lawan bisa penipuan, kebohongan dan penipuan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Tokoh. Siapa aja tokoh dan atau pemeran dari cerita tadi? Rega. Anak kambing. Terus? Warga, betul. Nah, lalu kita masuk ke penokohan, sifat dari tokoh-tokohnya. Rega, kayak mana sifatnya dalam cerita abang tadi? Pembohong, betul. Sifat serigala. Jahat. Betul. Sifat warga? Baik, betul. Alur. Di awal cerita, abang bilang apa tadi? Betul, mundur maju. Karena di awal tadi abang bilang, pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan yang namanya Bahorok, amanat. Pesan dari cerita ini apa sebenarnya? Pelajaran yang bisa kalian ambil. Jangan membohong, betul, itulah utamanya. Sudut pandang. Siapa yang ceritain peristiwa ini? Rega sendiri atau orang lain? Orang lain. Berarti dia orang pertama atau ketiga? Ketiga. Tadi apakah Rega menceritakan dirinya sendiri? Tidak. Siapa yang menceritain? Iya, saya yang menceritain. Tandanya orang ketiga, orang selain Rega, Bang Pedro yang ceritain. Ini semua. Tapi abang agak lupa. Ternyata ada satu lagi yang namanya latar.
Dongeng itu ada latar. Tahu latar? Latar. Nah, latar itu maksudnya mungkin abang langsung pecah ya. Latar itu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu maksudnya kapan kejadian ini? Cerita abang itu kapan sih kejadiannya? Sore, betul. Bagus sekali. Sore, pagi juga tadi ya, sempat kita bilang. Larut malam juga. Tempatnya di Bahoro. Betul. Kejadiannya ada di Tanah Kambing. Betul. Suasana. Suasana dalam cerita ini sedih, senang, ngeri, panik, lucu atau apa? Panik. Yang meninggal kayak mana sih Rega? Sedih, suasananya sedih. Panik, sedih. Pas warga tahu Rega membohong, warga ngapain? Marah, suasananya marah. Nah, ini semua yang namanya unsur dongeng. Jadi, dongeng pastilah ada ini semua. Kira-kira adik-adik udah paham unsur dongeng? Ya? Udah? Ada yang belum paham atau ada yang kurang dipahami? Nah, mungkin nanti bakal belajar sama dengan lebih dalam. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa abang ceritain. Udah cukup panjang juga. Semoga lah sedikit ilmu yang bisa abang bagi hari ini berguna untuk adik-adik sekalian nanti. Oke? Mungkin sekian dan terima kasih adik-adik sekalian. Abang ini bakal lanjutin pelajaran yang lain supaya adik-adik gak bosan dengan ini. Ini baru selesai ngajar di kelas 4. 4A saya dapatnya. Ngajar bahasa Indonesia barusan. Anak muridnya lumayan interaktif, lumayan seru orangnya. Beberapa bahkan rutin ngejawabin pertanyaan gitu. Pas diwawancara mereka bilang mereka senang gitu belajar dengan kami. Ya harapannya bisa membantulah sedikit banyak dalam menyalurkan ilmu di sekolah ini.